teman-teman, kami dari kelompok 2 Manajemen Public Relation akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami mengenai keinginan dan kebutuhan pasar untuk lulusan ilmu komunikasi. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Program studi ilmu komunikasi merupakan program studi yang ada di perguruan tinggi di mana memiliki peminatan yang cukup banyak. Nah, di program studi ilmu komunikasi, kita belajar bagaimana pengolahan pesan dan penyampaian pesan secara baik agar komunikasi berjalan secara efektif. Ilmu komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, politik, media, pendidikan, dan lain sebagainya. Ilmu komunikasi memiliki prospek kerja yang sangat luas. Lulusan ilmu komunikasi diharapkan dapat menguasai keterampilan public speaking dengan baik dan dapat memanfaatkan media dalam era digital yang sekarang. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baru berupa pengalaman kerja, kegiatan event bagi lulusan ilmu komunikasi. Baik, dari penjelasan singkat mengenai program studi ilmu komunikasi dan prospek kerja yang luas, kelompok kami membuat riset mengenai keinginan dan kebutuhan pasar untuk lulusan ilmu komunikasi. Riset ini kami lakukan secara informal kepada beberapa pasar yang mempekerjakan lulusan ilmu komunikasi. Beberapa pasar yang kami riset yaitu media TVRI, hotel, dan perusahaan. Pada TVRI, kami melakukan riset dengan mewawancarai presenter yaitu Kak Junet dan Kak Aryani sebagai PR TVRI. Kemudian hotel sendiri kami melakukan riset dengan mewawancarai HRD yaitu Kak Ingrid. Dan yang terakhir, untuk perusahaan kami melakukan riset dengan mewawancarai staf biro perusahaan umum dan anggaran Polda NTT yaitu Pak Fandi. Alasan kami mewawancarai pihak-pihak tersebut karena yang pertama, kemudahan akses informasi yang kami lakukan dengan narasumber tersebut. Yang kedua, karena pada target pasar yang kami tentukan membutuhkan dan mempekerjakan lulusan ilmu komunikasi pada pasar tersebut. Dari pasar-pasar tersebut, kelompok kami menggunakan metode pengumpulan data secara informal, yaitu berupa wawancara secara daring melalui pesan WhatsApp. Riset pertama yang kami lakukan adalah kepada media, dan kami memilih media TVRI NTT dengan narasumber yang kami wawancarai yaitu presenter dan juga PR dari TVRI NTT itu sendiri. Pertanyaan yang kami ajukan adalah berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari media, dalam hal ini TVRI NTT, untuk lulusan ilmu komunikasi. Menurut mereka, kebutuhan industri media sekarang lebih kepada digital marketing, sehingga diharapkan mahasiswa ilmu komunikasi bisa memperdalam ilmu atau pengetahuan berkaitan dengan desain grafis. Keinginan mereka lainnya adalah paling tidak lulusan ilmu komunikasi yang bekerja minimal sudah pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi yang relevan bagi lulusan ilmu komunikasi agar lebih kompetitif di pasar tenaga kerja, seperti keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat lunak atau keahlian dalam analisis data. Khusus untuk lulusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation, pasar sekarang membutuhkan tenaga yang mampu bekerja banyak hal, dan seorang praktisi PR dituntut untuk bisa membuat konten media sosial dan copywriting. Dua hal ini perlu diperdalam dengan penambahan membiasakan diri mempraktekkan negosiasi dan kerjasama. Selanjutnya, kami melakukan riset di perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, yaitu di Hotel Aston Kupang. Kami mewawancarai salah satu HRD, yaitu Kak Ingrid. Kami bertanya mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan Hotel Aston Kupang terhadap lulusan ilmu komunikasi untuk dapat bekerja di Hotel Aston Kupang. Di Hotel Aston sendiri, mereka membutuhkan lulusan ilmu komunikasi yang punya peminatan dan juga konsentrasi di bidang public relations. Mereka membutuhkan anak-anak PR yang mampu berkomunikasi yang baik, kemudian mereka mampu untuk mengolah kendala dan juga masalah yang ada di Hotel Aston. Kemudian mereka mampu untuk membangun citra dan reputasi dari Hotel Aston, dan mereka juga membutuhkan lulusan ilmu komunikasi yang punya knowledge di bidang marketing digital. Mereka membutuhkan anak-anak komunikasi yang bisa dan mampu beradaptasi terhadap
era digital untuk memanfaatkan media dan mereka mampu untuk membuat foto, konten, dan juga video semenarik mungkin untuk bisa mempromosikan dan juga memperkenalkan barang, produk, dan jasa yang ada di Hotel Aston. Mereka juga membutuhkan setidaknya lulusan ilmu komunikasi yang punya atau pernah punya pengalaman OJT atau on the job training setidaknya 6 bulan. Nah, pasar kami yang ketiga adalah dari Polda NTT, khususnya Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Mapolda NTT. Nah, di Polda NTT sendiri ada 46 satuan kerja yang dibagi menjadi dua, yaitu 25 satuan kerja Mapolda yang terdiri dari satuan kerja Biro Perencanaan Umum, Satlantas, dan juga Brimob, dan 21 Polres yang tersebar di berbagai kota dan juga kabupaten di seluruh NTT. Nah, 25 satuan kerja Mapolda ini bertugas untuk membina, mengevaluasi kinerja dari Polres-Polres yang ada di seluruh NTT. Nah, dilihat dari tugas ini sangat penting untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat membantu dalam melakukan pembinaan dan juga mengevaluasi kinerja dari Polres-Polres yang ada di NTT sendiri. Baik, masuk ke pertanyaan apa yang diharapkan dari instansi pemerintahan untuk lulusan ilmu komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan ini tidak hanya sekedar teori, namun tahu untuk mempraktikkan bagaimana komunikasi yang baik di dalam suatu kerja. Bahkan dalam membina Polres jajaran yang ada, tentunya diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, di mana akan digunakan dalam rapat-rapat besar seperti rapat kerja teknis ataupun acara kedinasan lainnya, seperti penggunaan MC dalam suatu acara. Lalu kemampuan komunikasi ini diperlukan dalam suatu rapat agar dapat berjalannya suatu rapat dengan baik, di mana dapat mengevaluasi, menjelaskan, dan mengarahkan kinerja dari satker-satker yang ada. Maka dari itu, apabila lulusan ilmu komunikasi ada dalam suatu biro ataupun suatu satuan kerja, diharapkan dapat membantu dan memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan suatu tugas ataupun bisa memberikan dampak yang baik kepada teman-teman rekan kerja untuk mengajari bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. Dari hasil riset yang kami lakukan, kami menemukan dua masalah, yaitu kemampuan public speaking dan pemanfaatan media digital. Untuk itu, rencana program yang akan kami lakukan yaitu membuat talk show. Narasumber yang akan kami undang pastinya mereka yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tersebut, yaitu yang pertama untuk bidang public speaking, kami berencana mengundang Ibu Nuni sebagai dosen ilmu komunikasi yang tentunya memiliki keahlian di bidang public speaking. Dan kami juga mengundang Bapak Rafael Beding atau Bang Raf yang merupakan seorang profesional dalam media digital. Talkshow tersebut adalah program puncak yang akan kami buat. Nah, dalam minggu-minggu menjelang atau hari-hari persiapan talkshow tersebut, kami berencana untuk membuat konten-konten kreatif yang akan diunggah pada sosial media yang akan kami buat, dengan tujuan untuk mempromosikan talkshow tersebut, serta beberapa konten untuk mengedukasi terkait dengan public speaking dan pemanfaatan media digital, di mana kami sendiri yang akan menjadi fasilitatornya. Baik teman-teman, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami terkait hasil riset dari kelompok kami mengenai keinginan dan kebutuhan pasar untuk lulusan ilmu komunikasi dan juga program kerja yang akan kami lakukan. Sekian dari kami, terima kasih.